Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Setelah tim Akademi Tiandou berhasil dikalahkan oleh tim Akademi Sri Lanka, dengan penuh kekecewaan mereka pun saling menyalahkan dirinya sendiri masing-masing. Namun sang guru yang diketahui bernama Xing Ming kembali memberikan mereka semangat bahwa kekalahan ini bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan justru menjadi pembelajaran bagi mereka untuk menghilangkan sikap sombong dan takabur, serta membuat mereka terus berlatih agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sementara itu, di pihak lain, semua murid Akademi Sri Lanka terlihat sangat gembira atas kemenangan yang luar biasa. Dengan ini, latihan tahap kedua telah berakhir karena setelah memenangkan pertarungan tersebut, masing-masing mereka sudah berhasil mendapatkan lencana perak. Di tengah pembicaraan, Xing Ming selaku guru dari tim Akademi Tiandou tiba-tiba datang dan langsung memberikan hormat kepada Pak Kepala Akademi Flander. Dari sini pun terungkap bahwa Xing Ming ternyata merupakan alumni dari Akademi Sri Lanka, sehingga Flander dan Guru Zhou adalah mantan gurunya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kemarin sebelum pertarungan mereka, Xing Ming sempat memperingatkan timnya agar jika mereka menang, mereka tidak melukai serius para murid Sri Lanka. Namun siapa sangka malah timnya lah yang harus menerima kekalahan. Flander kemudian memperkenalkan Xing Ming kepada Master Xiao, yang merupakan guru baru di Akademi Sri Lanka. Akan tetapi ketika Xing Ming hendak memberikan hormat kepada Master Xiao sebagai guru baru Sri Lanka, Master Xiao justru menolaknya. Flander lalu menjelaskan kalau Master Xiao ini adalah paman dari salah satu murid Xing Ming yang bernama Yu Tianfeng, sehingga bisa dikatakan kedudukan mereka saat ini setara. Namun terlihat Master Xiao yang merasa sangat tidak nyaman saat Flander membahas hubungannya dengan klan naga tiran petir biru. Master Xiao justru mempertegas bahwa ia dan klan tersebut sudah tidak memiliki hubungan apapun. Selang waktu berjalan, para murid Sri Lanka diperintahkan untuk mengambil hadiah yang sudah dijanjikan penyelenggara pertarungan sebelumnya, sekaligus menukarkan poin mereka untuk mendapatkan lencana perak sebagai tanda kelulusan dari latihan tahap kedua. Setelah poin dihitung, ternyata Tangsen memperoleh poin tertinggi, yaitu di kisaran 5.000-an, sementara yang lain rata-rata hanya sekitar 2.000-an. Hal ini karena selain pertarungan tim dan pertarungan 1 lawan 1, ia juga mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Dengan poin sebanyak itu, bisa dikatakan Tangsen merupakan top global dalam pertarungan arena Ro di seluruh dataran Daoluo. Mereka lalu menerima lencana mereka masing-masing, dan hanya Tangsen lah yang satu-satunya memperoleh lencana emas, sedangkan teman-teman yang lain baru mendapatkan lencana perak. Sementara itu, kita diperlihatkan tim Akademi Tiandou yang sempoyongan beranjak kembali ke penginapan. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Master Xiao yang mengatakan ingin mengajak Yu Tianfeng bicara empat mata, sehingga Yu Tianfeng menyuruh teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu. Master Xiao memulai percakapan dengan memuji keponakannya tersebut yang telah bekerja keras hingga bisa mencapai level 39 di usianya sekarang. Kemudian ia menanyakan mengenai kabar ayah dan kakeknya. Tianfeng menjawab bahwa mereka baik-baik saja, namun kakek sudah semakin tua sehingga semua urusan klan diurus oleh ayahnya. Lalu ia meminta agar Master Xiao pulang ke kerajaan Tiandou karena ayah dan kakeknya sebenarnya sangat merindukannya. Tetapi Master Xiao menolak hal itu. Ia mengatakan kalau itu mustahil karena hubungannya dengan klan naga sudah lama berakhir. Beralih membicarakan pertarungan hari ini, Tianfeng meminta maaf karena kekalahannya telah membuat malu klan naga tiran petir biru. Namun Master Xiao menjelaskan kalau Tianfeng sebenarnya bukan kalah melawan tim Sri Lanka, melainkan kalah melawan sikap angkuh dirinya sendiri, sehingga dengan mudah bisa masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh musuh. Sebelum pergi, ia berpesan agar Tianfeng menjadikan kekalahannya hari ini sebagai pelajaran berharga untuk terus berlatih menjadi Master Roh yang jauh lebih kuat. Scene lalu berpindah memperlihatkan Flander yang mentraktir makan malam guru Xing Ming dan para murid Sri Lanka. Semua berjalan menyenangkan sampai Master Xiao datang dan tiba-tiba mengatakan kalau ia akan menyerahkan semua murid Sri Lanka kepada kerajaan Tiandou. Kemudian ia menjelaskannya lebih rinci, bahwa sebentar lagi akan ada turnamen terbesar bagi para Master Roh di dunia Daoluo. Sayangnya turnamen tersebut hanya boleh diikuti oleh para murid dari akademi resmi. Sedangkan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Akademi Sri Lanka bukanlah akademi resmi. Sehingga menurutnya akan jauh lebih baik jika para murid Sri Lanka bisa mengikuti turnamen tersebut di bawah naungan Akademi Tiandou, mengingat Akademi Tiandou memiliki 2 kuota untuk bisa berpartisipasi. Hal ini dirasa akan cukup menguntungkan kedua belah pihak karena para murid Sri Lanka akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, sementara kerajaan Tiandou juga akan diuntungkan dengan nama baik yang akan dibawa oleh para murid Sri Lanka. Keputusannya tersebut sempat mendapatkan tantangan dari Flander selaku Akademi Sri Lanka. Ia masih tidak rela kalau kerja kerasnya selama 20 tahun membangun akademi diserahkan kepada kerajaan Tiandou begitu saja. Namun setelah Master Xiao meyakinkannya kalau ini semua demi kebaikan para murid Akademi Sri Lanka, sehingga Flander sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melanjutkan kesepakatannya, Master Xiao lalu menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Akademi Tiandou.
Yang pertama, Akademi Tiando harus menerima seluruh guru dari Akademi Sri Lanka dan semua latihan mereka hanya akan dilakukan oleh guru-guru dari Sri Lanka tersebut tanpa melibatkan pihak dari Akademi Tiando. Di sini Flander yang nampaknya masih berat hati melepaskan para murid Sri Lanka memilih untuk keluar ruangan dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada Master Shao dan Guru Zhao. Mang Hojun kemudian menyusul untuk menemani dan sedikit menenangkannya. Ia mengibaratkan bahwa ini hanya akan seperti meminjam ayam untuk menetaskan telur. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali pulang ke Akademi Sri Lanka. Master Shao kemudian menjelaskan bahwa keberangkatan mereka menuju kerajaan Tiando akan berlangsung 2 bulan lagi. Dan selama 2 bulan tersebut mereka akan dibebaskan dari latihan. Sebagian murid menghabiskan waktunya untuk liburan, sementara hari demi hari Tang San habiskan untuk membuat berbagai macam senjata rahasia yang nanti akan ia bagikan kepada teman-temannya. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Sebelum berangkat, semua murid berkumpul untuk melihat senjata rahasia terbaru yang telah Tang San buat. Senjata tersebut ia beri nama Cakar Dewa Terbang, memiliki 3 cakar besi yang sangat tajam yang keramannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah batu. Fitur yang lain bisa ia tembakkan dengan kawat sepanjang 30 meter berguna untuk serangan kejutan maupun meningkatkan mobilitas. Setelah selesai mempresentasikan senjata rahasianya, ia memberikan satu persatu kepada teman-temannya secara gratis. Dirasa semua persiapan telah siap, mereka semua pun berangkat menuju kerajaan Tiando dengan menggunakan sosis terbang dari Oishike. Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari sehingga juga sempat singgah di sebuah penginapan. Sampai suatu ketika saat kembali melanjutkan perjalanan, tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Sylphus. Sebuah tempat yang terlihat sangat barbar di mana banyak terjadi penindasan, penjarahan, dan banyak tindakan kriminal lainnya. Master Shao kemudian menyuruh para murid untuk mengikuti pertarungan tersebut sebagai bagian dari latihan tahap ketiga mereka. Namun sayangnya, dikarenakan tim Sri Lanka sudah mencapai rank lencana emas, panitia pendaftaran mengatakan kalau mereka tidak bisa berpartisipasi karena pertarungan di sini tertinggi hanya memiliki lencana perak. Sementara dalam pertarungan arena dibutuhkan kesetaraan rank. Namun jika tetap ingin bertarung, panitia pendaftaran memberikan Master Shao alternatif lain, yaitu dengan mengikuti pertarungan bebas. Dalam pertarungan bebas, dimungkinkan untuk sebuah tim saling menantang satu sama lain meski terdapat perbedaan rank. Tanpa pikir panjang, Master Shao pun mengambil tawaran tersebut lalu menanyakan siapa tim terkejam dan paling jahat di tempat ini. Kemudian dijelaskan bahwa tim yang sesuai ialah tim Dewa Iblis Darah. Tim yang tidak hanya kuat, mereka juga terkenal sangat kejam dan telah banyak melakukan kejahatan. Sejauh ini siapapun yang menjadi lawannya pasti akan mereka bunuh. Flander sempat melarang keras keputusan Master Shao yang dinilai terlalu berlebihan. Ia khawatir kalau keselamatan para murid akan terancam jika berhadapan dengan tim Dewa Iblis, karena meski sudah mendapatkan lencana emas, faktanya hanya Tang Sanlah yang mendapatkannya. Namun lagi-lagi Master Shao meyakinkan Flander bahwa ini menjadi latihan yang akan sangat berguna untuk melatih mental para murid Sri Lanka. Berita tentang tim pendatang yang menantang tim Dewa Iblis pun dengan cepat tersebar. Orang-orang berdatangan untuk memasang taruhan besar-besaran atas kekalahan tim Sri Lanka. Sementara Flander adalah satu-satunya orang yang bertaruh jika tim Sri Lanka akan menang, sehingga jelas hal itu menjadi bahan tertawaan semua orang. Sampai datang seorang pembisnis kaya yang juga mendukung Sri Lanka setelah melihat pertarungan mereka di arena Raw sebelumnya mengalahkan tim dari kerajaan Tiando. Sementara itu, Master Shao memberikan briefing kepada para muridnya sebelum mereka masuk ke dalam arena. Di pertarungan kali ini, ia mengizinkan para murid untuk menggunakan senjata rahasia dari Tang San. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja memilih tim yang kejam yang banyak melakukan kejahatan sehingga tim Sri Lanka tak perlu merasa bersalah jika memang harus menyakiti mereka. Ia juga berpesan agar tidak menunjukkan belas kasihan, karena jika kalian sampai terdesak, maka kalian dipastikan akan mati. Singkat cerita, kedua tim telah memasuki arena. Dari teriakan para penonton terdengar bahwa tim Sri Lanka pasti akan mati mengenaskan. Hal ini membuat Flander semakin cemas, namun berbeda dengan Master Shao yang nampak begitu tenang dan sangat yakin kalau pihak Tang Sanlah yang pasti akan menang. Setelah mendengar aba-aba dari wasit, seluruh anggota tim Dewa Iblis pun serentak maju untuk menyerang tim Sri Lanka. Sementara tim Sri Lanka sudah bersiap dengan senjata rahasianya masing-masing. Pertarungan pun berakhir dalam sekejap dengan kemenangan dari tim 7 monster Sri Lanka. Seluruh anggota tim Dewa Iblis harus menerima kematiannya karena serangan senjata rahasia tersebut langsung mengarah ke titik vital mereka. Jelas kejadian itu membuat semua orang benar-benar terkejut. Bahkan tim Sri Lanka itu sendiri karena ini adalah pengalaman pertama mereka membunuh manusia. Di backstage diperlihatkan sebagian murid Sri Lanka begitu syok dan merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan.
Kemudian Master Xiao datang untuk menenangkan mereka. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang Master Roh, cepat atau lambat mereka pasti akan menghadapi situasi seperti ini, sehingga momen ini akan sangat baik untuk mempersiapkan mental mereka. Lagi pula tim Dewa Iblis adalah tim yang sangat kejam, yang sudah banyak membunuh dan membuat banyak orang menderita sehingga tak perlu merasa bersalah karena mereka memang pantas mendapatkan hukuman. Master Xiao lalu menambahkan kalau sebagian hadiah dari kemenangan pertarungan ini rencananya akan ia sumbangkan ke keluarga korban dari kekejaman tim Dewa Iblis. Keesokan harinya, rombongan Sri Lanka pun akhirnya telah tiba di kerajaan Tiando. Namun begitu sampai di depan gerbang, mereka langsung mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari para murid Akademi Tiando. Secara baik-baik, Flander memperkenalkan diri dan rombongannya serta mengatakan tujuannya datang kemari adalah untuk memenuhi undangan dari Akademi Tiando dalam rangka pertukaran pelajar. Akan tetapi lagi-lagi dengan nada kasar, salah seorang murid Tiando justru mengusirnya dan berkata bahwa orang-orang miskin seperti mereka tak layak dan tak mungkin diundang untuk menjadi bagian dari Akademi Tiando. Daimumba yang sangat kesal menghajar satu persatu anak-anak sombong itu untuk memberikan pelajaran sekaligus menunjukkan perbedaan kualitas di antara mereka. 但人数却占据着一堆垃圾。我不禁怀疑来，至少能够抵挡住才对。可现在这差不多可以了。 Tak lama setelah itu, Guru Xingming datang untuk menghentikan para muridnya yang sudah bertindak tidak sopan kepada tamunya. Ia lantas menghukum mereka untuk berlari mengelilingi lapangan 10 putaran, sementara ia akan mengantar rombongan Sri Lanka menuju gedung akademi untuk bertemu dengan para petinggi Akademi Tiando. Dalam perjalanan, Xingming menjelaskan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Akademi Tiando, yaitu meliputi berbagai tempat pelatihan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi para murid dengan jenis kekuatan roh pelindung khusus agar mereka para murid mendapatkan hasil latihan secara optimal. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai jumlah siswa akademi yang memiliki lebih dari 500 siswa yang sebagian besar berasal dari keturunan bangsawan. Di akademi ini juga terdapat 3 kelas yang dikelompokkan berdasarkan sistem leveling. Siswa dengan level di bawah 25 berada di kelas 1, siswa dengan level 25-30 berada di kelas 2, sementara siswa dengan level di atas 30 akan menempati kelas 3. Ia menambahkan kalau anak-anak yang dihajar oleh Daimumba di depan tadi adalah anak-anak yang berasal dari kelas 1. Sedangkan tim yang pernah tim Sri Lanka lawan di arena pertarungan roh beberapa bulan yang lalu merupakan siswa-siswa kelas 3. Para staf guru pun juga dikelompokkan berdasarkan sistem leveling. Master Roh dengan level 40-50 akan mengajar di kelas 1, level 50-60 mengajar di kelas 2, dan pemilik level lebih dari 60 akan mengajar di kelas 3. Di atas para guru yang sudah disebutkan, terdapat 3 guru paling senior yang sangat dihormati dan menjadi petinggi di Akademi Tiando. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya mereka pun sudah sampai di depan gedung akademi dan langsung mendapatkan sambutan ramah dari ketiga guru senior. Yang di tengah bernama Senji, level 86 dengan kekuatan roh pelindung iblis ke-8. Di sebelah kiri bernama Bai Bosan, level 83 dengan kekuatan roh pelindung tungku bintang. Dan yang paling kanan bernama Ziling, level 85 dengan kekuatan roh pelindung tipe pengendali tali akar hijau. Kemudian diajaklah rombongan Sri Lanka masuk untuk membicarakan lebih jauh mengenai kerjasama antar akademi yang akan segera dibangun. Kesepakatan kerjasama tersebut pun disambut dengan baik oleh ketiganya. Guru besar Senji pun mengungkapkan kekagumannya mengenai tim Akademi Sri Lanka yang mampu mengalahkan tim terbaik mereka. Ia memuji para murid yang menurutnya memiliki bakat yang sangat luar biasa. Ziling kemudian angkat bicara mengenai informasi yang ia dapat dari Xingming mengenai seorang murid tipe pengendali dari Akademi Sri Lanka yang menjadi kunci kemenangan mereka. Mendengar itu, Master Xiao lalu menyuruh Tangsan maju untuk memperkenalkan dirinya. Namun tiba-tiba Ziling menarik Tangsan kemudian menekannya di bawah kekuatan roh yang ia miliki. Di sini Ziling ternyata hanya ingin menguji sudah sejauh mana tingkat kekuatan roh yang dimiliki oleh Tangsan. Ketika menyaksikan Tangsan yang masih mampu bertahan, secara bertahap ia terus meningkatkan tekanannya untuk menyentuh batasan dari Tangsan. Ia pun dibuat sangat kagum karena di bawah tekanan ini harusnya Tangsan yang cuma berada di level 33 sudah mencapai batasnya. Akan tetapi terlihat ia masih sangat rileks dan mampu menahannya. Ziling pun terpacu untuk terus meningkatkan level tekanannya hingga saat mulai menyentuh level 40, roh pelindung Tangsan pun mulai memberontak. Yang kemudian diikuti oleh keluarnya tulang roh kaki laba-laba dari punggungnya yang sontak membuat ketiga guru senior tersebut sangat terkejut. Setelah pengujian itu, Master Xiao kemudian justru berterima kasih kepada Ziling, karena di bawah tekanannya yang begitu kuat membuat tulang roh di tubuh Tangsan kini bisa semakin menyatu dengan sempurna. Di dalam hati Tangsan menambahkan bahwa tidak hanya tulang rohnya, namun berdasarkan apa yang telah ia pelajari di Sekte Tang, tekanan tersebut juga mengakibatkan terbukanya ke 8 titik kekuatan di tubuhnya.
Setelah menyaksikan hal itu, pihak Sri Lanka pun kembali mendapatkan banjir pujian. Senji mengatakan kalau ia akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk mendukung kerjasama yang akan segera mereka jalankan. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba datanglah seorang anggota bangsawan kerajaan Tiando lengkap dengan pasukan pribadinya yang langsung mengapung seisi ruangan. Ternyata keributan rombongan Sri Lanka di depan gerbang beberapa waktu yang lalu berbuntut panjang karena salah seorang murid yang dihajar oleh Daimubai merupakan pangeran keempat sekaligus keponakan dari anggota bangsawan tersebut. Dari belakang si bangsawan juga terlihat seorang master roh tingkat tinggi yang kehadirannya memberikan aura yang sangat mengerikan. Ialah Master Roh bergelar Douluo, pemilik kekuatan roh pelindung pengendali racun giok terkuat yang merupakan kakek dari Duguyan. Dengan sopan para guru senior memperkenalkan tamunya kepada si bangsawan, lalu menjelaskan mengenai kerjasama yang akan segera mereka jalin dengan pihak Akademi Tiando. Si bangsawan kemudian menjelaskan bahwa untuk merekrut seorang Master Roh menjadi bagian dari guru Akademi Tiando haruslah melewati sebuah ujian, yaitu bertarung melawan kakek Dugu. Jika para guru tidak sanggup, maka ia mempersilahkan mereka semua untuk segera pergi karena Akademi Tiando tidak menerima orang-orang lemah. Daimubai menjadi orang pertama yang bereaksi atas penghinaan tersebut. Namun apa daya karena perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Sudah jelas tak ada satupun orang dari pihak Sri Lanka yang mampu melawannya. Ujian ini adalah bullshit karena si bangsawan sebenarnya hanya ingin mencari-cari alasan untuk mengusir mereka. Tentu hal ini juga membuat ketiga guru senior marah dan tidak terima. Karena meskipun seluruh pendanaan akademi diperoleh dari kerajaan, semua keputusan akademi harusnya tetap tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Terlebih lagi menghina tamu mereka berarti juga menghina Akademi Tiando. Oleh karena itu, ketiganya pun serentak menyatakan akan bersedia mewakili Sri Lanka untuk melawan kakek Dugu. Karena tidak ingin suasana internal semakin memanas, Flander pun memutuskan untuk segera angkat kaki dan membatalkan hubungan kerjasama dengan pihak Akademi Tiando. Dan setelah rombongan Sri Lanka keluar, Sing Ming pun juga mengatakan kalau ia ingin mengundurkan diri dari kursi pengajar karena menghina Akademi Sri Lanka berarti juga menghina dirinya mengingat ia adalah alumni dari akademi tersebut. Kita rombongan Sri Lanka pun dengan penuh kekecewaan berniat pulang ke akademinya. Di perjalanan, Daimubai mengusulkan ide untuk mengembangkan Akademi Sri Lanka menjadi jauh lebih besar. Semua murid pun mendukung ide tersebut, termasuk Sing Ming yang bersedia mengabdikan dirinya. Berjalan sampai ke gerbang kota, Flander secara tidak sengaja melihat sebuah poster yang berisi mengenai Akademi Lanba yang sedang mencari beberapa guru baru. Sing Ming lalu menjelaskan bahwa Akademi Lanba merupakan akademi kecil di kota Tiando. Uniknya, akademi ini memiliki aturan khusus yaitu tidak menerima keturunan bangsawan dan hanya menerima rakyat biasa. Singkat cerita, setelah dilakukan pengujian terhadap kelayakan beberapa calon pendaftar guru dari Akademi Sri Lanka, lalu mereka pun diantar ke kantor kepala akademi untuk menyelesaikan urusan administrasi. Sangat mengejutkan karena di sana terdengar suara yang tidak asing bagi Flander dan Master Xiao. Dan benar saja, seorang wanita pemilik Akademi Lanba bernama Liu Erlong yang ternyata adalah kawan lama dari Flander dan Master Xiao di masa mudanya. Dulu mereka tergabung dalam trio segitiga emas, tim yang cukup terkenal di dunia Douluo pada masanya. Dan uniknya lagi, Liu Erlong merupakan cinta lama dari Master Xiao yang membuat pertemuan mereka terasa sangat canggung. Di dalam, Flander menceritakan semua masalah yang tengah ia hadapi, mengenai rencana untuk meminjam nama Akademi Tiando untuk mengikuti turnamen pertarungan roh, serta penghinaan yang dilakukan oleh kaum bangsawan kerajaan. Mendengar hal itu membuat Liu Erlong sangat emosi. Sebagai sahabat lama, ia mengatakan akan bersedia untuk membantu, bahkan memberikan Akademi Lanba kepada Flander hingga mempersilahkannya jika ingin mengganti nama akademi ini menjadi Akademi Sri Lanka. Di waktu makan malam, Master Xiao yang masih merasa tidak nyaman memutuskan untuk pergi keluar ruangan. Di luar, ia menceritakan kepada Tang Shen mengenai kisah dari masa lalunya. Dahulu ia merupakan bagian dari klan naga tiran petir biru. Namun karena dinilai kurang berbakat dalam kekuatan roh, ia menjadi sangat terkucilkan. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan klan untuk berkelana di dunia Douluo dan berharap suatu hari ia bisa kembali untuk membuktikan dirinya. Sayangnya perjalanan itu tak semudah apa yang ia bayangkan, karena dalam usahanya tersebut ia banyak bertemu dengan orang-orang jahat.
Beruntung pada suatu momen ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Flander. Sejak saat itu keduanya mulai menjalin pertemanan dan berjanji akan berkelana bersama di dunia Daoluo. Suatu hari ketika tengah menyusuri hutan, mereka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Liu Erlong. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan kecocokan satu sama lain dan memutuskan untuk berkelana bersama dan menamai trio mereka sebagai segitiga emas. Namun seiring berjalannya waktu pula, perasaan lain di dalam diri mereka mulai tumbuh. Terjadi cinta segitiga di mana dua pria menyukai satu gadis yang sama. Di sini Master Xiao secara sukarela bersedia mengalah dan menyuruh Flander untuk mengungkapkan perasaannya kepada Liu Erlong karena Master Xiao sudah sangat pesimis mengingat secara kekuatan fisik ia begitu lemah sehingga tak mungkin disukai. Akan tetapi siapa sangka ketika Flander sudah menyatakan perasaannya, terungkap bahwa pria yang disukai Liu Erlong sebenarnya justru adalah Master Xiao. Hal ini tentu membuat Master Xiao sangat gembira, sementara Flander tak sedikit pun menaruh kebencian dan dengan cepat bisa menerima hal itu. Seharusnya sampai di sini kisahnya memiliki ending yang bahagia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Di malam pernikahan dirinya dan Liu Erlong di mana Flander bersedia menjadi penghulu, tiba-tiba datanglah paman Master Xiao yang berasal dari klan Naga Tiran Petir Biru untuk mengagalkan acara mereka. Master Xiao pun dibuat sangat terkejut saat tahu kalau ternyata Liu Erlong adalah putri dari pamannya, sehingga mereka tidak bisa menikah lantaran masih terikat hubungan persaudaraan. Jelas kejadian ini membuatnya sangat syok dan frustasi. Untung saja ketika ia akan melakukan bunuh diri, Flander datang tepat waktu untuk mencegahnya. Dan di titik inilah trio segitiga emas akhirnya bubar dan mereka memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing. Di akhir cerita, Master Xiao mengatakan bahwa setelah peristiwa itu ia sangat merindukan Liu Erlong, namun upaya pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Dari balik pohon, ternyata Liu Erlong sedari awal menguping cerita dari Master Xiao. Singkat cerita, kini keduanya sudah bisa memahami perasaan satu sama lain dan cinta di hati mereka pun perlahan mulai bersemi kembali. Tang Shen yang merasa tidak enak akan mengganggu momen romantis dari gurunya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Namun saat dalam perjalanan kembali ke akademi, ia merasa kalau ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Dan benar saja, ternyata kakek Dugu datang untuk menculiknya. Dibawalah Tang Shen ke markasnya, sebuah gua di mana terdapat banyak ular dan hawa racun yang begitu pekat. Setelah tersadar, kakek Dugu langsung bertanya kepada Tang Shen bagaimana dirinya bisa mengatasi racun ular giok dari kekuatan cucunya saat pertarungan di arena. Dengan nada menyindir, Tang Shen menjawab bahwa alkohol adalah lawan dari racun ular. Dengan ketidaktahuannya mengenai hal sepele semacam itu, ia mempertanyakan kelayakan dari kakek Dugu untuk dijuluki sebagai pengguna racun terkuat. Masih melanjutkan ucapannya, Tang Shen mengatakan kalau racun milik kakek Dugu hanyalah racun sampah. Hal ini karena racun yang ia gunakan sebagai senjata andalan di waktu yang bersamaan juga meracuni tubuhnya sendiri. Awalnya kakek Dugu menyangkal perkataan Tang Shen. Namun setelah Tang Shen menyebutkan beberapa keluhan yang memang sering kakek Dugu rasakan selama ini, ia mulai berpikir kalau anak di depannya tidak cuma asal bicara. 外父无怪燕燕打不过您，没想到我简直是可惜了，死在一个使用垃圾毒的老怪物。 Di saat terdesak, Tang Shen menjelaskan bahwa kondisi dari kakek Dugu jika dibiarkan semakin lama akan semakin parah. Mungkin kakek Dugu bisa menahannya, namun bagaimana dengan Duguyan, cucu kesayangannya? Menurut Tang Shen, Duguyan yang secara fisik tidak sekuat dirinya tak akan mampu bertahan lama dengan racunnya sendiri yang terus menggerogoti tubuhnya. Singkat cerita, mereka berdua pun membuat sebuah kesepakatan. Jika Tang Shen bisa menyembuhkan racun di dalam tubuhnya dan juga cucunya, maka ia akan membiarkannya tetap hidup dan memberikan Tang Shen 3 permintaan. Namun sebelum memulai kesepakatan itu, ia akan memberikan Tang Shen sebuah ujian untuk membuktikan kalau Tang Shen memanglah memiliki pengetahuan mengenai dunia racun. Yaitu jika Tang Shen mampu bertahan melawan 3 jenis serangan racun miliknya, maka ia baru akan percaya kalau Tang Shen memang mampu membuatkan penawar untuk ia dan cucunya. Kemudian kakek Dugu membawa Tang Shen ke kebun miliknya di mana di sana banyak ditumbuhi tanaman obat langka. Di sini ia akan memberi Tang Shen waktu selama 24 jam untuk menggunakan semua tanaman obat yang tersedia guna mempersiapkan diri sebelum menerima ujiannya. Terlihat Tang Shen benar-benar mengagumi tempat tersebut karena melimpahnya tanaman obat-obat langka yang bahkan sulit ia temui dulu sewaktu di Sekte Tang. Di pusat tempat tersebut terdapat sebuah danau bernama Danau Es Api, di mana satu danau terbagi menjadi 2 dengan karakteristik yang saling bertolak belakang satu sama lain. Menurut catatan yang pernah ia baca sewaktu di Sekte Tang, danau ini merupakan salah satu tempat suci yang hanya tercipta setiap 10.000 tahun sekali. Namun nampaknya kakek Dugu sendiri tidak begitu paham betapa berharganya tempat yang ia miliki tersebut.
Tanpa membuang-buang waktu lagi, ia langsung berusaha memetik tanaman obat di pinggir sisi danau es yang bernama rumput es segi 8. Yang kemudian ia lanjutkan di sisi danau api untuk memetik tanaman obat bunga inti matahari. Kemudian ia bergegas memakan keduanya dan segera berkultivasi untuk mengupgrade tubuhnya agar memiliki imunitas tinggi terhadap berbagai macam jenis racun. Di luar perkiraan ternyata proses tersebut benar-benar sangatlah menyakitkan. Pertama, ia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, lalu secara tiba-tiba rasa panas berubah drastis menjadi sangat dingin. Sampai-sampai karena tak tahan dengan hal itu, secara tak sengaja dirinya justru terjatuh ke dalam danau. Di sisi lain, Flander, Master Xiao, dan Li Warlong yang merasa sangat cemas karena Tang San yang menghilang seharian berupaya untuk mencarinya. Master Xiao menduga kuat kalau orang yang telah menculik Tang San pasti adalah kakek Dugu, mengingat di pertarungan sebelumnya Tang San telah berani mempermalukan cucunya. Singkat cerita, dengan mengandalkan penciuman dari Lao Shenpao, roh pelindung mutasi milik Master Xiao, mereka berhasil menemukan kediaman dari kakek Dugu. Baru saja sampai, mereka bertiga sudah mendapatkan sambutan yang mengerikan dari racun ular giok dari kakek Dugu. Tanpa basa-basi, Master Xiao langsung menanyakan di manakah kakek Dugu menyekap Tang San. Namun si kakek menjawab kalau Tang San sudah mati. Percaya tidak percaya, mendengar hal itu jelas membuat ketiganya menjadi sangat emosi. Mereka pun bersiap menyatukan kekuatan untuk membalaskan dendam muridnya tersebut. Sebagai tim yang cukup terkenal pada eranya, yang mendapatkan julukan segitiga emas, tentu pihak Master Xiao tak bisa dianggap enteng. Di sini mereka menggunakan teknik roh yang tidak biasa, yaitu dengan menyelaraskan dan menggabungkan ketiga kekuatan roh pelindung menjadi kekuatan baru yang berwujud siluman naga emas. Sementara kakek Dugu juga tak tinggal diam, segera mengeluarkan teknik rahasia, yakni serangan ular giok raksasa. Benturan dua kekuatan tersebut begitu dahsyat yang dilanjutkan dengan pertarungan di udara. Meski sempat menekan kakek Dugu di awal, namun perbedaan level yang cukup jauh memang tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya tetap saja kakek Dugu sanggup mengalahkan trio segitiga emas tersebut. Di saat terdesak, Erlong mengatakan kalau ia berasal dari klan naga petir tiran biru. Jika kakek Dugu berani macam-macam, ia mengancam bahwa klannya pasti tak akan tinggal diam. Namun kakek Dugu merasa tak gentar sedikitpun dengan ancaman tersebut karena mudah baginya menghancurkan jasad mereka untuk melenyapkan barang bukti. Kemudian Flander mulai angkat bicara mengenai ayah Tang San yang pastinya juga akan membuat perhitungan. Di tengah ketegangan mereka, akhirnya Tang San muncul dengan 6 tulang rohnya yang telah mendapatkan upgrade. Tang San kemudian mulai membicarakan mengenai kesepakatan sebelumnya yang kini sudah siap ia terima. Dan mengingat 3 permintaan yang akan diberikan kakek Dugu, Tang San mengambil salah satunya agar kakek Dugu tidak sedikitpun menyentuh orang-orang dari Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, setelah Tang San meyakinkan ketiga gurunya, mereka pun bersedia pergi dan membiarkan Tang San menyelesaikan perjanjiannya dengan kakek Dugu. Sebelum Tang San mulai meramu obat penawar untuk cucunya, sesuai kesepakatan ia harus menyelesaikan ujian yang akan kakek Dugu berikan. Ujian tahap pertama, Tang San harus bisa mengatasi serangan racun tingkat menengah miliknya. Dan tentu saja berkat kultivasi Tang San sebelumnya dengan mudah ia bisa melewatinya. Masuk ke ujian tahap kedua, Tang San harus bisa mengatasi gigitan dari ular giok 9 sisik yang dikatakan sebagai hewan paling berbisa di dunia yang jelas memiliki racun lebih kuat dari ujian pertama. Kemudian Tang San memberikan tambahan perjanjian jika ia bisa mengatasi racun kali ini maka ular ini akan menjadi miliknya. Dan tentu saja ia juga berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua. Sebagai ujian terakhir, Tang San harus bisa mengatasi racun terkuat milik kakek Dugu yang berasal dari salah satu skill cincin rohnya. Ia sempat memperingatkan Tang San agar menyerah, karena racun yang akan ia lepaskan benar-benar kuat yang bahkan terkadang masih sulit ia kendalikan. Namun hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi Tang San. Dalam hati ia mengatakan bahwa sebagai salah satu murid dari Sekte Tang akan sangat mengecewakan jika sampai ia tak bisa mengatasi racun seperti ini.
Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan racun yang masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya Tangsan berhasil menyelesaikan ketiga tahap ujian yang diberikan oleh kakek Dugu. Singkat cerita, Tangsan pun diberikan waktu untuk menjelaskan karakteristik serta solusi untuk mengatasi racun di tubuh kakek Dugu dan cucunya. Tangsan mengatakan kalau garis keturunan klan Dugu memang terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindungnya, mereka bisa mengendalikan racun tersebut untuk digunakan sebagai senjatanya. Namun tanpa disadari, di waktu yang bersamaan racun itu juga meracuni darah di tubuhnya sendiri. Berbeda dengan racun yang dimiliki oleh Tangsan, Tangsan menyimpan racunnya bukan di dalam tubuh, melainkan di tulang roh dan rumput biru peraknya, sehingga racun miliknya tak sedikit pun meracuni darahnya. Jadi alih-alih menampung racun di dalam tubuh, akan jauh lebih baik jika kakek Dugu dan Duguyan mencari tulang roh yang cocok sebagai tempat penyimpanan racunnya. Tetapi sebelum itu, darah mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh racun harus disembuhkan terlebih dahulu menggunakan ramuan obat dari Tangsan yang harus mereka minum di setiap malam. Dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk memastikan darah mereka benar-benar bersih. Oleh karena itu, selama setengah tahun ke depan, Tangsan akan tetap tinggal di sini untuk memberikan obat ramuannya. Kakek Dugu yang masih belum sepenuhnya percaya dengan Tangsan menaruh sebagian inti dari kekuatan rohnya di dalam tubuh Tangsan untuk menjamin agar Tangsan tidak macam-macam. Dengan ini, jika kakek Dugu mati, maka Tangsan otomatis juga akan mati. Setelah keduanya sepakat, hari demi hari Tangsan habiskan di tempat ini. Namun sebenarnya sebagian besar waktu ia habiskan untuk berlatih, berkultivasi, serta bereksperimen dengan tanaman obat yang melimpah. Sementara itu, teman-temannya yang lain juga sedang mendapatkan latihannya masing-masing, seperti Mang Hojun yang sangat cocok berlatih di tempat bersuhu ekstrim untuk melatih kekuatan apinya. Begitu pula dengan para murid Akademi Sri Lanka yang lain, tempat dan jenis latihannya juga disesuaikan dengan tipe kekuatan agar mendapatkan hasil latihan yang optimal. Singkat cerita, setengah tahun pun telah berlalu. Tidak cuma membuat ramuan obat untuk kakek Dugu, Tangsan juga menyempatkan dirinya untuk membuat senjata rahasia. Diperlihatkan kali ini ia membuat 3 peluru jarum yang memiliki efek racun paling mematikan. Ia menjelaskan bahwa seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menahannya. Setengah tahun yang mereka jalani bersama membuat keduanya juga semakin akrab. Kakek Dugu lalu meminta inti kekuatan roh yang dulu pernah ia tanam di dalam tubuh Tangsan karena merasa bahwa sekarang Tangsan benar-benar sudah bisa dipercaya. Selanjutnya ia akan membawa Duguyan agar Tangsan juga menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut. Ketika mereka tengah mengobrol bersama, kakek Dugu memberikan Tangsan sebuah benda pusaka sebagai hadiah. Benda itu bernama kantong ajaib yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang secara praktis. Bahkan juga bisa digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Tangsan kemudian juga memberinya hadiah, yaitu salah satu dari senjata rahasianya berbentuk 2 bola besi yang cara penggunaannya cukup sederhana. Ketika bola-bola tersebut dilempar dan bertabrakan, maka akan langsung melepaskan sejumlah gas beracun. Efeknya hanya dengan sekali hirup bisa membuat seseorang tak sadarkan diri selama 10 hari. Dan jika terhirup oleh Master Roh yang sangat kuat sekalipun, setidaknya bisa memberikan efek mengacaukan sistem syaraf sehingga bisa membuat lambat saat bergerak. Bahkan jika gas beracun masih belum cukup, selanjutnya bola itu akan menembakkan ratusan jarum tulang yang sangat kuat dan beracun. Setelah itu, kakek Dugu menyuruh Tangsan segera kembali ke akademi mengingat turnamen terbesar di dunia Daulo sudah semakin dekat. Sebelum pergi, Tangsan ingin mengambil 3 permintaan yang dulu pernah kakek Dugu janjikan. Permintaan pertama sudah diambil dengan menyuruh kakek Dugu untuk tidak menyakiti orang-orang dari Sri Lanka. Permintaan kedua, Tangsan meminta beberapa tanaman obat langka yang dimiliki oleh kakek Dugu. Meskipun sebenarnya Tangsan berniat mengambil semuanya. Sementara untuk permintaan ketiga, ia meminta agar kakek Dugu bersedia menjadi penasihat Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, kakek Dugu pun sepakat lalu bergegas mengantar Tangsan kembali ke akademi. Sesampainya di akademi, semuanya dibuat sangat terkejut lantaran melihat Tangsan yang sudah begitu akrab dengan kakek Dugu, orang yang dulu sempat ingin membunuhnya. Tidak hanya itu, karena bahkan sekarang ia bersedia untuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka dengan bersedia menjadi penasihat dari Akademi Sri Lanka itu sendiri. Kemudian Master Shao memberitahukan kepada Tangsan bahwa teman-teman yang lain selama setengah tahun ini sudah berkembang pesat, khususnya dari Mumbai yang sudah mencapai level 40 sehingga akan segera berburu siluman roh untuk cincin keempatnya. Dalam perjalanan, Tangsan menceritakan semua yang ia alami selama bersama kakek Dugu, termasuk dirinya yang kini sudah mencapai level 37. Ia menegaskan sebenarnya ia sudah merasakan peningkatan level ketika salah seorang guru senior Akademi Tiando menekannya. Levelnya kembali meningkat pesat lantaran ia berhasil menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, yaitu di kebun tanaman langka milik kakek Dugu. Nah,